أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Shadaqallahu azim. Bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita memulai di dalam kajian pada pagi hari ini. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena limpahan nikmat yang oleh Allah berikan kepada kita. Kita sampai detik ini, sampai pagi hari ini kita masih istiqamah, masih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah dan juga kita ada dalam majelis ilmu yang mana kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijamin dengan adanya malaikat-malaikat yang selalu mendoakan kita di sekitar kita dengan doa keselamatan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diistiqomahkan, selalu dikuatkan iman kita di dalam fitnah akhir zaman yang ada dalam kehidupan kita ada ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini topiknya adalah apakah kita termasuk orang yang menjalankan atau yang menentangnya. Saudara, sudah banyak apa yang kemudian saya sampaikan pada kajian-kajian sebelumnya bahwa diri kita telah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka tatkala itu pula kita sudah barang tentu keterikatan kita, acuan kita, loyalitas kita, apa yang menjadikan arah pandang kita, semuanya kita harus rujukkan kepada apa yang telah kita ikrarkan tadi. Karena sebuah ikrar itu perlu ada sebuah pernyataan. Sebuah ikrar itu perlu ada sebuah realitas. Tidak hanya sekedar kemudian pernyataan yang notabene kemudian tidak ada sebuah realitas. Tetapi di dalam Islam dituntut untuk kita itu ada sebuah konsekuensi, sebuah realitas yang merupakan konsekuensi dari keimanan kita. Saudara, pada awal tadi saya membacakan ayat yang ada di dalam surat An-Nahl bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menunjukkan kepada kita semuanya bahwa ternyata manusia itu terbagi menjadi dua. Allah menyebutkan faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sebagian ada yang kemudian mereka mengikuti petunjuk, artinya mereka menyadari bahwa apa yang dia lakukan, apa yang kemudian jalani dalam kehidupan ini, itu semuanya harus mengikut kepada apa yang telah kita ikrarkan, kita persyahadatkan, kita tauhidkan, ya Allah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tetapi saudara, di dalam ayat itu pula Allah menunjukkan ternyata sebagian manusia pun ada yang mereka itu tidak mau mengikuti petunjuk. Walaupun sudah dijelaskan, walaupun Al-Quran sudah jelas, walaupun ada pada diri mereka sudah ditunjukkan, tetapi mereka itu tidak mau mendengarkan,
tidak mau mengikuti dan tidak mau melaksanakan. Dan orang-orang yang semacam ini termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kalau bahasanya yang saya ambil ini menentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah. Mari kita mulai ayat yang saya bacakan tadi diikuti dengan ini. Karena kita itu, saudara, di dalam kehidupan yang kita jalani ini tidak lepas dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang telah ditunjukkan oleh Allah. Kalau begitu kita ini telah diformat Pak Ghazali. Iya, kita ini sudah dituntun, kita ini sudah ditata. Iya, kita ini sudah ditentukan. Iya. Artinya begini, ibaratnya kalau kita menggunakan logika mantik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah memerintahkan, yaitu kita jalan ini jalan yang lurus, ikutilah jalan tadi. Maka kemudian apa? Bagi kita orang-orang yang kemudian mengetahui itu, artinya mengetahui itu kita telah menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita harus mengikutilah apa yang kemudian diserukan kepada yang telah kita yakini tadi. Kan nggak mungkin kalau kemudian ada orang yang kemudian mengikuti sesuatu yang tidak diyakini. Sebuah kebodohan, sebuah kejahilan. Tatkala kalau kemudian mereka meyakini sesuatu tetapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dia yakini. Ini sebuah paradigma yang kontraproduktif, Bapak. Dan tatkala kalau kemudian itu tercuat atau mencuat di dalam sebuah realitas amaliyah, maka orang yang di sekitarnya pun tidak suka dengan orang yang demikian ini. Karena apa? Karena mereka berbicara pun ngalor ngidul. Dia pun tidak bisa dipegang. Dia pun kemudian baru ngomong B mengatakan A, baru ngomong A mengatakan B, dan lain sebagainya. Dan inilah yang kemudian apa? Inilah yang kemudian terjadi pada manusia di dalam peradaban ini. Lebih-lebih tatkala kalau kemudian mereka itu ditunjukkan dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Nah ini, diturunkan oleh Allah. Kenapa kok begitu? Karena sebagaimana yang awal yang saya sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memformat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuntun kita. Tetapi lucunya manusia itu dengan tuntunan itu enggak mau. Gitu loh ya. Kok nggak mau gimana? Karena mereka ternyata menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Buktinya adalah tatkala mereka ditunjukkan terhadap kebenaran yang mungkin dia pun ya telah yakini, tetapi apa yang terjadi? Mari kemudian kita tengok di dalam ayat ini. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ini pun kemudian apa? Allah telah membagi. Membaginya gimana? Membaginya antara orang-orang yang ingkar dengan orang-orang mukmin. Bagaimana ayat Al-Qur'an diturunkan, bagaimana petunjuk Al-Qur'an diturunkan, ini juga Allah pun memberitahukan. Ya, mari kemudian kita tengok. Kitabun unzila ilaika. Kitab ini artinya sebuah kitab ini, artinya Al-Qur'an ini itu diturunkan kepada kalian, kepadamu Muhammad, karena kanya dhamirnya di sini adalah ka Muhammad. Tapi ingat, di dalam tafsir itu ilmu tafsir dinyatakan kitabul rasul, kitabul ummah. Kalau itu khitabnya itu kepada Rasul, maka seruan tadi mengenai pula kepada umat, yaitu kepada kita semuanya. Artinya apa? Artinya Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, maka seruan-seruan tadi itu mengenai kepada kita semuanya. Seruannya supaya apa? Mari kemudian kita tengok para jamaah. Karena di dalam ayat ini ada kandungan yang sangat apa? Urgen, sangat penting, ya. Sangat sesuatu yang kemudian apa? Kita tidak boleh kemudian apa? Mengabaikan ini. Kenapa? Karena tadi sebagaimana judul saya, kita ini termasuk orang yang menjalankan atau yang menentang. Saudara, mari kemudian kita tengok. Kalau Al-Quran kemudian diturunkan, petunjuk kemudian disampaikan kepada kita semuanya,
maka perilaku yang kemudian diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Fala yakum fi sadrika harajum minhum, ya. Jadi supaya apa? Kamu itu kemudian apa? Janganlah kamu sempit, atau di dada kalian ini ada kesempitan, atau bahasanya yang kemudian fala yakum fi sadrika harajum minhu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dada kalian itu dengan apa? Dengan diturunkannya Al-Quran, dengan petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang yang kalau kemudian apa? Mendengar syariat saja dia itu sudah pegel. Ada orang yang kemudian apa? Mendengar kaitannya dengan tuntunan ajaran Islam itu kemudian dia sudah panas telinganya. Kenapa? Karena dia memang ingkar kepada Allah. Ini saudara. Dan perilaku-perilaku yang seperti itu kemudian apa? Mari kemudian kita tengok ini. Jadi kalau kemudian kita ini adalah orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah, maka sudah barang tentu harus beriman kepada apa yang menjadikan kalamullah, apa yang menjadikan apa? Firman-Nya Allah, yaitu apa? Al-Qur'an. Jadi apapun yang ada di dalam Al-Quran, Allah pun sudah memberitahukan, yaitu apa? Dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada sebuah keraguan. Artinya tidak boleh diragukan bagi kita semuanya terhadap apa yang ada semuanya di dalam Al-Quran. Satu ayat saja diragukan, setengah ayat saja diragukan, maka orang-orang yang semacam ini termasuk orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur terhadap ayat Allah, yang pada akhirnya dia akan kemudian bisa dijadikan kreditat atau kemudian predikat orang-orang kafir. Ini para jamaah rahimakumullah. Terus bagaimana Pak Ghazali kalau begitu? Sebenarnya gimana kok sampai kemudian dikatakan itu bisa kafir? Ya, karena apa? Karena dia menyembunyikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah. Jadi kita tidak menyatakan atau kemudian kita tidaklah kemudian mendogma orang itu kafir, tidak, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang kemudian melakukan itu. Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan itu. Sehingga kita perlu kemudian memberikan peringatan kepada mereka. Sebagaimana ayat yang selanjutnya, litung bihi. Itu menjadikan peringatan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang menyembunyikan terhadap kebenaran Islam, terhadap kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah menyembunyikan yaitu ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Mereka berlaku di dalam kehidupan ini tidak sejalan dari Allah dan Rasulnya. Ini saudara. Nah, fenomena yang kemudian di hadapan kita, mari kemudian kita ini kemudian apa? Menjadikan tolak ukur bagi kita semuanya. Betulkah kemudian kita ini ibaratnya anut grubyuk, kemudian kita ini pokoknya apa? Tidak dipandang ini, tidak dipandang itu, nanti tidak kemudian apa? Dilok-lokne tonggone begini dan begitu. Mari kemudian kita rujukkan kembali apa yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai karena orang kita ingkar kepada Allah, karena status kita ingkar kepada Allah, karena sesuatu yang kehidupan dunia kemudian kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu akan bisa menyesatkan diri kita dalam kehidupan dunia ini. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang persoalan tauhid itu ya, persoalan yang kemudian apa? Hitam putih. Ya, sekali lagi Bapak, persoalan tauhid itu adalah hitam putih. Enggak bisa kemudian diabu-abukan, tidak bisa. Siapa yang kemudian bertauhid, ya mereka hanya satu-satunya Allah yang jadikan sebagai acuannya. Kalau itu kemudian apa? Mereka ingkar, maka dia orang-orang yang kemudian apa? Ada Tuhan selain Allah yang dia tumpukan. Ada sesuatu yang kemudian dia tumpukan selain Allah Subhanahu wa taala, dan istilahnya yaitu dengan masdar mimnya adalah musyrik, yaitu orang yang melakukan kesyirikan.
Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu maknanya bukan kemudian dia hanya menyembah batu, kemudian menyembah gerumbulan ataupun menyembah patung, tidak hanya begitu Bapak. Jadi orang yang kemudian dia telah membalikkan dirinya kemudian dengan nafsunya sebagai Tuhannya, maka ini juga musyrik. Sampai-sampai kalau di dalam istilah Al-Quran itu, orang yang mereka itu dalam benaknya, aku kok nggak cocok dengan hukumnya Allah ini, kemudian dia apa, memilih hukum yang lain, maka kemudian apa, maka itu pun dikatakan musyrik oleh Allah. Jenengan bisa lihat di dalam surat Asy-Syura ayat 13. Ya, istilah pun itu dari Allah. Ya, istilah pun dari Allah. Ya. Jadi Al-Quran yang kemudian diturunkan kepada kita semuanya, maka itu menjadikan peringatan bagi orang-orang yang kafir, orang yang menyembunyikan ajaran Islam, yang menyembunyikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Saudara. Wa dzikra lil mu'minin. Wa dzikra lil mu'minin maknanya adalah menjadikan pelajaran, menjadikan ilmu bagi orang-orang mukmin. Nah, beda kan? Kalau orang-orang kafir itu karena apa? Karena perilakunya sudah tidak sesuai, kemudian kita diperintahkan untuk kemudian apa? Mengingatkan kepada mereka, sehingga apa? Itu merupakan sebuah peringatan. Kemudian kalau orang mukmin, maka apa? Bagi orang mukmin itu kemudian menjadikan pelajaran. Oh gitu ya. Kalau gitu saya kemarin keliru. Kalau kemarin sudah keliru, saya nggak boleh keliru lagi. Lah itu kemudian apa? Ini orang mukmin. Perilaku orang mukmin itu seperti itu. Jangan sampai kemudian ada tatanan kemudian apa kita ini sebenarnya apa mengetahui, tetapi kemudian itu tidak mengetahui. Apa yang terjadi kemudian seperti itu para jamaah rahimakumullah? Apa yang kemudian terjadi? Al-Quran pun mengatakan, ya. Di dalam surat Al-Baqarah itu bagaimana? Setelah kemudian Allah menunjukkan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah, ya, dan orang-orang mukmin sesungguhnya mereka menipu terhadap dirinya sendiri. Atau kita lihat di dalam surat Al-Hasr, ya, setelah Allah memerintahkan, setelah Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Janganlah kalian melupakan Allah, ya. Wala takunu kalladzi, dan janganlah kalian melupakan, ya, janganlah keberadaan kalian itu seperti orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Jadi kalau kemudian apa? Kalau kemudian kalian ini melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kalian. Ya. Dan Allah menyebut orang yang berbuat seperti itu para jamaah, yaitu siapa? Fasikun, orang fasik. Bukan orang mukmin lagi. Ya. Ini Saudara. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan itu, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kriteria itu, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan istilah-istilah itu. Pak Ghazali, kalau kita ini menggunakan istilah yang kemudian disebutkan di dalam Al-Qur'an, kemudian kita ini termasuk orang yang katanya orang banyak mengkafirkan atau kemudian munafikan ataupun kemudian kita mengatakan musyrik. Tidak, kita kemudian apa menunjukkan itu sebagai peringatan. Kita tunjukkan jangan sampai kemudian kita kemudian apa membuka ayat yang kemudian ada di dalam Al-Qur'an, masa kemudian di situ qul ya ayyuhal non muslim, kan gitu. Masa begitu? Kan enggak mungkin qul ya ayyuhal kafirun gitu. Ya, artinya apa? Kita sampaikan apa adanya di dalam Al-Qur'an. Persoalan yang ngrungokne, ya, persoalan yang ngrungokne
Persoalan orang yang mendengarkan itu kemudian apa? Itu urusannya mendengarkan. Tapi urusan yang kemudian orang yang menyampaikan apa? Dia menjalankan perintahnya Allah, yaitu apa? Memberikan peringatan kepada mereka. Ya ayyuhal kafirun. Hai orang yang menyembunyikan kepada kebenaran Allah. Hai orang yang ingkar kepada Allah. Hai orang yang kemudian apa? Menentang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kan bahasanya begitu. Ya, kalau kita bahasakan, oh bahasanya banyak bagus tadi. Iya. Ya. Gitu itulah kemudian apa? Kowe iki aja ngafir-ngafirno. Nah, bagaimana mungkin kemudian kita akan kemudian apa? Berbeda dengan Al-Qur'an. Ini saudara. Dan maaf, orang-orang yang kemudian kontraproduktif tadi tidak setuju dengan ayat-ayat yang telah diberikan oleh Allah tadi, maka apa? Maknanya fala yakun fi syadrika, yakun fi syadrika. Berarti dadane sempit. Ya, enggak mau menerima. Ini apa? Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka Allah memerintahkan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ittabi'u, maka apa? Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kalian semuanya. Ya. Ini kum ini apa? Jamak Bapak. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian semuanya. Berarti apa? Al-Quran yang telah dibawakan oleh Rasulullah itu kemudian apa? Itu kemudian diperintahkan oleh Allah, ittabi'u, ikutilah. Ya, jangan kemudian apa? Mengikuti yang lain. Gitu loh ya. Ma unzila ilaikum, apa-apa yang telah diturunkan ilaikum kepada kalian semuanya, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian itu mengikuti selain apa? Selain Allah Subhanahu wa taala sebagai aulia, yaitu pemimpin-pemimpin. Kalau bahasanya yang lain, rujukan-rujukan, tumpuan-tumpuan. Jangan sampai selain Allah, gitu loh ya. Hawa nafsu, status, jabatan, kedudukan, itu kemudian apa? Itu selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berbuat karena ingin kemudian kedudukan, karena kemudian dia berbuat karena kemudian apa? Karena jabatan, karena kemudian berbuat ya karena kemudian statusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tatkala kalau seperti itu, maka kita berarti itu sesuatu yang termasuk yang kedua dari judul saya tadi. Subhanallah, ternyata apa? Antara yang hak dan yang batil itu ternyata jelas iya. Sampai-sampai kemudian Allah di dalam Al-Quran itu menyebutkan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ini saudara. Artinya apa? Kita enggak boleh melakukan talbis. Kita enggak boleh kemudian melakukan percampuran antara yang hak dan yang batil. Ini benar, ini salah. Nah, itu kan menurutmu, menurut Al-Quran. Ini enggak boleh, ini boleh. Ini apa? Ya karena Al-Quran. Kamu harus mengikuti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti itu manusia, jangan ikuti itu karena jabatan, jangan ikuti itu karena kedudukan, jangan ikuti itu karena status. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ini saudara. Jadi kalau kemudian itu diperintahkan oleh Allah, tidak dilarang oleh Allah, ikutilah. Yang memerintahkan itu katakanlah ketua Pak Ghazali gimana? Selama kemudian apa itu sejalan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka apa? Kita semata-mata bukan mengikuti itu, tapi kemudian apa? Mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara, itu baru menilai ibadah. Karena kita tatkala kalau kemudian mengikuti sesuatu yang kemudian karena kalau kita tidak mengikuti dia marah semisal, ya. Bukan kita tidak mengikuti, kita takut kepada Allah, tidak begitu. Maka apa? Orang yang seperti ini termasuk juga orang yang menyembunyikan kebenaran.
Ini saudara, ya, kan sangat jelas sekali. Oleh karena itu bagaimana kita ini merujukkan supaya kita setiap kali amaliyah kita ini, ya, kita ini jangan sampai kemudian jangan sampai kemudian kita ini sia-sia karena apa? Menjalankan aktivitas yang sama ternyata kemudian nilai berbeda. Ya. Kenapa? Karena yang dituju berbeda. Ini saudara. Kalau gitu kita ini harus selalu kemudian ada silah pilah Pak Ghazali. Iya, apa silah pilah itu? Hubungan dengan Allah, ingat kepada Allah. Ini dalam melakukan segala aktivitas kita, Bapak. Ya, jangan sampai kita tidak melakukan sesuatu, artinya melakukan sesuatu tidak ingat, tidak ada silah pilah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti akan bisa sia-sia dan tidak ada nilai ibadah. Yang sering itu apa? Makan, ya, langsung telap-telap, ya, podo mangane, tapi satunya nilai ibadah, satunya untuk warak, kan gitu ya. Ini sama, tapi apa? Nilai di hadapan Allah berbeda. Nah, kita lanjutkan. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh mengikuti selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah. Orang yang kemudian apa? Mengikuti hawa nafsu. Orang yang kemudian apa? Menentang terhadap ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, mungkin ini sudah disampaikan kemana-mana. Ini kemudian apa? Sejak zaman dahulu sampai kemudian sekarang ini kemudian apa? Ini kemudian sudah disampaikan. Ternyata Allah pun menggariskan dengan pastinya. Dengan lafadznya apa ini? Qalilam ma tadakkarun. Qalilam ma tadakkarun. Orang yang mau, orang yang apa? Orang yang kemudian dia mau kembali itu ternyata apa? Qalilam. Qalil. Sedikit. Lihat dari sedikit itu Pak. Ya wajarlah kemudian kalau kita ini sekarang ini sedikit, ya wajarlah. Tapi apakah kemudian dengan sedikit ini kemudian itu sudah selesai? Ternyata apa? Sekali lagi itu kemudian apa? Allah masih menguji kita. Qalilam ma tadakkarun. Sedikit sekali. Oleh karena itu kalau kita berbuat, sekali lagi, kalau kita berbuat bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lihat kapasitas orang yang mengikuti. Gitu ya. Terus gimana Pak Ghazali? Apa yang kita jalankan ini benar menurut syariat Islam atau tidak? Itu loh. Kenapa kok bisa begitu? Karena ini merupakan konsekuensi secara logis di mana kita menyatakan la ilaha illallah. Ya seperti halnya kalau bahasa mantiknya kita, kok bahasa mantik lagi Pak? Iya logika. Masa tahun jenengan makan otomatisnya apa? Warak apa malah lapar? Kenyang lah. Ya nggak mungkin lah. Kemudian apa? Aku kok tambah lapar? Nggak mungkin lah. Terus kemudian apa? Kamu sudah kenyang, ya sudah makan satu tempar, ya. Kenyang belum? Belum. Nah. Berarti apa? Bohong dia. Ya. Artinya gimana? Artinya secara realitas itu kemudian apa? Juga menunjukkan, ya, oh ternyata apa yang ada di dalam batinnya pun kemudian apa? Itu berbeda. Nah ini sikap-sikap yang seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, jangan sampai ada pada diri kita. Kenapa kita dituntut orang mukmin itu antara hati, ya, antara yang didadain loh, kemudian ucapan, kemudian perbuatan itu harus sama. Kalau kemudian nanti enggak sama, maka macam-macamnya seperti tadi. Kenapa saya tadi mengambil surat Al-Baqarah ayat 9 ataupun kemudian di dalam surat Al-Hasr tadi? Karena apa? Fenomena orang yang mengatakan muslim, mereka itu apa? Kadang-kadang itu kemudian apa? Mereka melupakan Allah dan menipu Allah. Dia sakjane ngerti, tetapi kemudian apa? Koyok-koyok orang ngerti. Nah ini berarti apa? Antara hati, lisan dan fakta berbeda.
berbeda. Jadinya kayak apa? Fasik, munafik. Ini saudara. Gimana kalau kemudian selalu nggak benar Pak Ghazali? Ya ingkar. Ya. Sudah ada ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu kemudian apa? Berbeda dengan Al-Qur'an. Dia selalu menentang terhadap Al-Quran. Dia menyembunyikan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dia jalankan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, artinya ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka apa? Orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang kemudian apa? Ingkar kepada Allah. Kalaupun dia masih ngaku muslim, maka dia fasik, dia munafik. Ini saudara, hati-hati kita, ya. Dan itu bisa kemudian berlaku kepada siapapun para jamaah. Berarti kita ini di dalam mengemban tauhid itu betul-betul kemudian apa? Betul-betul ibaratnya tidak bisa kita lepaskan Pak Ghazali, tidak bisa. Kecuali Allah melepaskan sendiri antara roh dengan jasad kita. Dan itu Bapak, kita akan diuji oleh Allah. Ya, kita akan diuji oleh Allah selama yang namanya ruh itu masih melekat di dalam jasad kita, masih melekat di dalam dada kita ini, maka apa? Ujian terus kemudian akan berjalan. Nah, nanti akan membuktikan yaitu iman atau tidak, menjadi orang yang menjalankan apa yang menjadikan keyakinannya, atau orang yang menentang terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana Pak Ghazali kalau begitu? Mari kita buktikan bahwa diri kita adalah orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang kemudian muslim. Maka kemudian apa? Kita harus setiap kali dimanapun, kayak apapun, maka kita harus kemudian apa? Menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah. Allah mengingatkan kepada kita semuanya, wa kam min qaryatin ahlakna. Betapa banyak negeri-negeri yang telah kami itu apa? Binasakan. Artinya apa? Dari kisah-kisah yang umat-umat terdahulu Bapak, sudah diperingatkan oleh Allah, sudah didatangkan para utusan untuk mengingatkan, tetapi ternyata kemudian apa? Mereka itu melawannya. Mereka melakukan sebuah kontraproduktif kalau bahasanya kita sekarang, ya. Kemudian mereka itu apa? Melawan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian mereka itu apa? Menyebut orang yang ada di dalamnya dengan kata-kata yang enggak karu-karuan gitu ya. Apakah teroris, apakah radikal, apakah kemudian fundamentalis dan lain sebagainya. Maknanya adalah dia tidak suka terhadap orang-orang mukmin. Maka inilah kemudian apa? Kita diperingatkan oleh Allah. Wa kam min qaryatin ahlaknaha. Sudah terjadi banyak dahulu umat-umat yang kemudian apa? Mereka menentang terhadap para utusan, apa yang dibawa oleh para utusan, kemudian apa? Oleh Allah dihancur leburkan. Ini saudara, dihancur leburkan. Buktinya apa? Al-Quran ini yang memberitahukan kepada kita semuanya. Ya, berapa banyak? Artinya sudah berapa banyak itu koryah-koryah yang dihancurkan, diluluh lantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian apa? Itu kemudian kita tidak mau mengambil pelajaran daripadanya. Ya, kaum Samud, kaum Lut, ya dari Ad-nya, ya, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, dihancurkan Bapak. Ya, masihkah kemudian kita ingin ya, kalau bahasanya wong saiki kan lek gorong rasane iki rong marem. Jangan saudara, ya. Pelajaran kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an sudah cukup bagi kita. Tapi kita ini di dalam zamannya Khatamil Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita ini sebenarnya sudah ditunjukkan itu bagaimana Allah menghancurkan sebuah wilayah. Iya kan? Banyak loh Indonesia ini terjadi Bapak. Tsunami itu sudah berkali-kali di Indonesia. Ya. Yang terbesar yo di Aceh itu. Ya. 10 menit 200.000 orang mati. 200.000.
Ya, Aceh hampir habis. Ya. Terus lagi mana? Parahyangan. Juga iya 3.000 orang. Ya. Terus lagi peristiwa yang mengawalinya lagi juga apa? Lumpur Lapindo. Berapa itu? Berapa kecamatan itu? Wah, itulah. Sekarang apa? Bisa kita lihat itu. Di ataslah tanah itu. Ya. Masihkah kemudian kita ini mendustakan terhadap ayat yang telah diberikan oleh Allah itu? Masihkah kita ingin mencoba? Kerasaan neh gitu loh ya. Nah, untuk wilayah mendalik lah ya. Sudah cukup bagi kita apa yang ada di dalam Al-Quran. Walaupun Allah pun kemudian apa menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya itu apa pada peradaban yang kita hidup sekarang ini. Belum kejadian yang ada di Palu. Bagaimana kemudian tanah yang keras kemudian menjadi seperti lumpur yang menenggelamkan manusia. Subhanallah. Masihkah kemudian kita ini apa mendustakan terhadap ayat-ayat Allah itu? Masihkah kita ini mau menjajal? Ya. Fir'aun yang kemudian apa menentang terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka apa melakukan berbagai kerusakan-kerusakan. Ya. Kemudian mereka apa sewenang-wenangan, maka apa Allah menghancurkan dia. Ini saudara. Terus gimana Pak Ghazali? Ya, mari kita tengok. Faja'aha, ya. Ini kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, ya. Allah kemudian apa? Mendatangkan, ya. Mendatangkannya yaitu apa? Siksa penghancuran tadi bi asna, ya. Gimana bacanya? Faja'aha bi asna bayatan auhum qailan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan siksanya dari apa? Yang kemudian daripadanya itu kami timpakan kepada penduduknya di waktu mereka itu apa? Yaitu malam hari, ya, di malam hari Bapak. Seperti kasusnya apa? Kaum Ad itu juga di malam hari. Sekonyong-konyong. Pada waktu tidur. Ini. Ataupun kemudian apa? Itu tatkala kemudian apa? Di tengah hari, artinya apa? Di siang hari, artinya apa? Artinya Allah mendatangkan siksanya itu dengan tiba-tiba, sekonyong-konyong. Ini kemarin mana ini yang ada di Banyuwangi, ya, 6 skala Richter sudah ambruk itu rumah-rumah. Ada berita pura ya? Enggak ada berita. Ya. Itu apa? Jangan dikira itu hanya alam Bapak. Itu peringatan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan melakukan kedoliman, ya, tetapi apa? Itu merupakan peringatan dari Allah terhadap orang-orang yang mereka itu ingkar kepada Allah dan menjadikan pelajaran bagi orang-orang mukmin. Demikian pula yang kemudian apa? Allah menyatakan ataupun auhum qailun, yaitu apa? Ataupun kemudian apa? Di waktu mereka itu apa? Beristirahat di tengah hari, pada waktu siang hari. Ini saudara. Lalu oleh karena itu gimana? Subhanallah. Marilah sekali lagi saya serukan kepada panjenengan semuanya, kita semuanya, mari jangan telantarkan kita, jangan sesatkan diri kita di dalam kehidupan yang fana ini, yang mana kemudian apa akan bisa menjerumuskan diri kita terhadap apa-apa yang kemudian telah ditetapkan oleh Allah, yang mana kemudian kita bisa tersesatkan dari jalannya Allah. Berarti ada konsekuensi Pak Ghazali. Iya. Berarti kita ini harus betul-betul menjalani di dalam kehidupan ini dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Jawabannya adalah iya. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin di antara ini ada yang ditanyakan, monggo silakan. Ini materinya memang dedes kita ya, apa dedes itu ya.
bukan redok ya. Kita ini kemudian apa? Memang tidak bisa tidak, harus mengambil konsekuensi. Kita sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di satu sisi kita ditunjukkan sebuah realita. Di satu sisi kemudian kita dituntut untuk kemudian apa? Selalu istiqomah ada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan maaf apa? Perasaan-perasaan yang seperti itu juga berlaku dahulu ya. Pada saat kemudian apa, para utusan itu diutus oleh Allah dan kemudian mereka di tengah-tengah masyarakat dan kondisinya sama mungkin apa yang sekarang ini ada pada diri panjenengan semua. Antara orang yang mengingkari terhadap petunjuk dan orang yang istiqomah dalam petunjuk. Jadilah kita adalah orang-orang yang istiqamah di dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita oleh Allah kalaupun kemudian kita dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.